Jika kita berbicara tentang kebaikan, kami percaya setiap kita pasti ingin berbuat baik. Hanya saja seringkali kita menunda atau ragu untuk melakukannya. Padahal kebaikan itu bisa dilakukan dengan begitu banyak cara, yang tidak harus akbar, juga tidak harus berupa materi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan seorang guru senior yang dalam kesehariannya selalu berusaha untuk melakukan kebaikan dengan hobi dan caranya sendiri. Seperti apakah itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Sugito, seorang ayah dengan 2 anak yang lahir di Banyuwangi 59 tahun yang lalu. Kebetulan saya dan istri berprofesi sama, yaitu sebagai guru, di mana saya telah mengabdi selama 38 tahun dengan mengajar di SMP Negeri 2 Genteng. Menyanyi adalah hobi saya sejak kecil, dan syukurlah saya diberi kemampuan untuk menjadi guru olah vokal. Sehingga di luar aktivitas saya mengajar, saya membuka kursus olah vokal bagi anak-anak yang hobi menyanyi dan ingin meningkatkan kemampuan olah vokal mereka. Tahun ini saya akan purna tugas sebagai seorang guru, tetapi saya tidak akan pensiun dalam mengajar anak-anak olah vokal, karena saya percaya kemampuan yang sudah Tuhan titipkan kepada saya sudah seharusnya saya bagikan kepada mereka yang ingin belajar lebih atau mereka yang tengah berjuang untuk menggapai mimpinya. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, Menyinari hidupku, menyinari hidupku. Dan seperti yang Anda lihat, saat ini sudah bergabung bersama kami sosok senior yang juga menjadi narasumber pada perjumpaan kita kali ini. Halo sahabat OB Indonesia. Baik, dan langsung segera kita mulai aja Pak ya. Betul, boleh. Karena ada banyak sekali nih Iya. pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak. Ya. Tapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu. Karena kami tahu kalau Pak Dito ini akan purna tugas sebagai guru Betul. pada bulan Desember tahun ini, betul Pak? Betul. Wah, selamat ya Pak ya. Terima kasih. Selamat atas perjalanan karir yang begitu panjang, menjadi guru selama 38 tahun, sahabat Top Indonesia. 38 tahun, ya. Tentunya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, dan pasti itu adalah juga merupakan suatu prestasi dan pengabdian yang luar biasa Pak. Iya. Selamat sekali lagi, apresiasi yang tinggi-tingginya dari kami itu. Baik Pak, sekarang saatnya kami untuk bertanya nih. Oke? Iya. Dan karena kami ini
OB Indonesia itu channel sosial, Ya. tentunya pertanyaan kami akan lebih tertuju kepada kegiatan mengajar olah vokal yang selama ini dilakukan oleh Pak Gito. Oke? Iya, ya. Betul. Oke. Yang ingin kami tahu, Pak, sejak kapan itu dilakukan? Di sekolah semenjak saya jadi PNS tahun 85. Cukup lama, 38 tahun berarti? Betul. Enggak Sejak sekarang. itu ya, itu mengajar vokalnya ya? Iya, di sekolah. Oke, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Baik. Lalu kalau di rumah, Kalau di rumah belum lama, sekitar masih 15 tahun yang lalu. oh baru 15 tahun yang Iya, lalu ya Pak? betul. Boleh tahu alasannya Pak? Alasannya yang les ke rumah itu ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA, bahkan juga ada yang sudah berumur 24 tahun. Oh, seperti itu ya? Iya, betul. Oke, oke. Jadi, kenapa baru 15 tahun? Karena ada banyak permintaan Betul. murid-murid yang ingin belajar sama Pak Gito. Iya. Yang tentunya sahabat OB Indonesia, mereka akan tidak nyaman kalau harus datang ke SMP Ke 2 sekolah, ya. betul, ke sekolah. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Lalu Pak, ini saya sediakan banyak pertanyaan ini Pak. Apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan secara umum di rumah saya, anak-anak itu berlatih menyanyi. Yang pertama teknik dasar bernyanyi. Teknik dasar. Oke, Iya. lalu? Itu antara lain bagaimana mengucapkan kata atau kalimat lagu dengan benar. Oke, Karena tuh lirik lagu itu pesan. baik. Ya. Terus artikulasi bernyanyi. Ya, terus kemudian teknik bernyanyi yang lain termasuk bagaimana menyanyi di depan orang banyak. Pokoknya Mental. harus bagaimana. Mental. Ya, betul. Mental juga nomor satu itu bahkan ya, mental nomor satu. Bahkan mental itu merupakan faktor penting dalam bernyanyi. Oke. Lalu apa lagi Pak? Selain itu juga kita mengajarkan attitude kepada anak-anak yang les di rumah saya itu. Maksudnya gini, antara teman harus saling menghargai. Kan juga ada teman yang bagus misalnya ya, ada teman yang kurang misalnya ya, saling menghargai, nggak boleh membuli, itu nggak boleh. Wah, luar biasa, luar Boleh. biasa. Oke, seperti itu ya Pak. Lalu Pak, dalam seminggu biasanya berapa kali pertemuan? Yang saya lakukan selama ini 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Kecuali kalau ada lomba baru nambah jadwalnya nambah. Oke. 2 kali pertemuan seminggu. Dan durasinya setiap kali pertemuan berapa? Durasinya saya lakukan biasanya ini jam 2 sampai jam 5 sore. 3 jam ya Pak? 3 jam. Cukup panjang. Cukup panjang. panjang. Tapi itu untuk 3 sampai 4 orang saja, nggak banyak. Oh, dipakai kuota ya, Iya, dibatasi. betul. Mungkin karena biar maksimal ya Pak? Biar maksimal, betul. Biar maksimal hasilnya. Hmm, Kalau terlalu banyak yang hadir, waktunya cuma 3 jam, nggak cukup, kasihan. Nggak maksimal hasilnya. baik. Lalu Pak, ada berapa sekarang muridnya? Murid les saya yang di rumah sekarang ya itu ada sekitar 20 anak yang masih aktif. Oke. Dan yang termuda berapa usianya Pak? Yang termuda sekitar 10 tahun, masih kelas Oke. 4 SD. Kemudian SMP, SMA juga ada, tadi saya katakan di depan ada yang 24 tahun. Yang tertua saat Ya, ini 24 tahun. tahun. Luar biasa. Ternyata ada banyak sekali jenjang usia ya Pak ya, Iya, yang betul. dilatih sama Pak Gito ini. Betul. Lalu Pak, ada yang menginfokan kepada kami nih. Ini Iya. yang seru nih. Gimana? Oke. Iya, silakan. Ada yang menginfokan kepada kami Ya, dan mengatakan kalau Pak Gito ini selama ini tidak pernah memasang tarif dalam mengajar les vokal. Bahkan ini begini, ada yang ngomong begini, murid yang membayar dengan yang gratis itu lebih banyak yang gratis katanya. Apa betul itu Pak? maaf, saya luruskan dulu ya. Oke. Saya luruskan. Dari sekitar 20 anak yang les itu, Oke, memang ada yang tidak bayar. baik. Tapi bukan banyak yang nggak bayar. Oh, tidak. bukan ya? Bukan. Oke, ini info yang masuk ke kami nih Pak. Berarti ya salah ya. Baik. Ya. Lalu Pak,
seperti itu ya. Kalau yang bayar jadi ya tetap lebih banyak ya Pak. Ya, masih lebih banyak. Terus terkait itu tidak pasang tarif itu, Oh ya, kalau secara umum teman-teman juga mungkin yang sudah ngeles vokal anak-anak di macam-macam daerah mungkin ya beda-beda ya. Ada yang misalnya 10K, 80K, 60K, 50K paling rendah. Di tempat saya cuman 40K aja masih bisa dinego sampai paling kecil sampai tidak bayar. oke. Ya. Berarti begini sahabat Indonesia, ini untung tadi diluruskan ini Pak. Betul, saya luruskan. Bukannya tidak pasang tarif, tapi beliau ini memberi tarif yang bisa dijangkau oleh kebanyakan murid ya Pak ya. Betul, betul. Murah sekali ya Pak. Ya intinya supaya mereka bisa tersalur bakatnya Oke. itu. Alasannya itu Iya. luar biasa. Saya tepuk tangan untuk itu Pak. Oke, terima kasih. Baik, lalu sekarang terkait dengan apa ya, prestasi Pak, prestasi yang sudah diraih oleh anak didiknya Pak Gito. Pastinya kan selama ini sudah sering tuh anak didiknya Pak Gito ini mengikuti lomba-lomba. Betul. Nah, bisa diceritakan Pak, sampai Iya. sejauh apa selama ini? Selama ada event lomba, anak-anak saya coba untuk ikut lomba. Baik. Dari tingkat paling rendah itu SD tadi ya, SD, Oke. SMP, SMA, bahkan juga tamat SMA masih ikut ke perguruan tinggi. Baik. Ya, kami ikuti semua itu, kami Oke. ikuti semua. Sudah pernah menjuarai semua tingkat kecamatan, provinsi, pernah Pak ada yang juara? Iya, kebetulan memang anak-anak itu punya prestasi bagus. Dari tingkat SD juara pernah, tingkat SMP, SMA, bahkan sampai tingkat Jawa Timur kita. Oke. Dan prestasi yang terbaru ada? Yang terbaru bulan ini kemarin, Baru bulan ini? iya bulan-bulan ini kemarin, Oke. tingkat SLTP Sebanyuwangi kita dapat juara 2 dan juara 3. Wih, luar biasa. Ya. Selamat ya Pak, selamat ya. Terima kasih. Itu cowok cewek yang juara? Yang juara 2 cewek, yang juara 3 cowok. Wih, hebat, hebat, hebat. Baru 1 bulan yang lalu sahabat Indonesia. Bahkan belum ada, Oh. tanggal 24 September kemarin. Baru aja ya? Iya, baru aja. Oke. Dan tentunya sahabat Indonesia terkait dengan prestasi yang diraih oleh murid-murid beliau ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Karena sudah ada banyak sekali ya Pak. Ya. Dan bahkan kalau kita bicara tentang mantan murid les vokal beliau, wah sudah banyak yang sudah pada sukses ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Dan menjadi Syukur. penyanyi terkenal tingkat nasional, Ya. seperti itu ya Pak. Iya. Dan salah satunya sahabat Indonesia adalah sosok penyanyi muda yang bernama Dona Cilo. Ya, Dona Cilo. Betul. Sosok penyanyi muda yang hebat dan juga membanggakan tentunya ya Pak. Betul, betul. Yang saat ini meniti karir di Jakarta dan bergabung dengan grup Trio Macan. Ya. Tentunya kita semua sudah tahu terkait grup Trio Macan ini. Dan Dona Cilo ini akan menyapa kita semua karena dia ada menitip pesan kepada kami yang ditujukan kepada Pak Sugito. Mari kita simak bersama video berikut. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Dona Jelo Trio Macan. Jadi kesan untuk Bapak Sugito Rangga, menurut saya beliau itu sosok yang memotivasi sekali ya bagi saya. Karena dari beliau saya bisa belajar bagaimana menghargai orang, bagaimana cara saya berbicara dengan orang yang usianya di atas saya, dan juga beliau mengajarkan saya cara bagaimana mengatasi rasa takut akan ketidakbisaan saya begitu. Contohnya seperti insecure gitu tuh, beliau sangat
mengajarkan itu, bagaimana cara melawan itu semua. Dan pesan saya untuk Bapak Sugito Rangga, selalu jaga kesehatan dan selalu berbuat baik tanpa memandang apapun. Dan yang terakhir, sukses selalu untuk OB Indonesia. Terima kasih. Lalu Pak, adakah mantan murid les vokalnya Pak Gito ini yang menjadi penyanyi terkenal selain Mbak Dona Jello tadi, ada Pak? Oke, ada. Itu mantan murid saya di SMP. Oke. Pada waktu itu. Yang pertama Nini Carlina, yang kedua Fitri Carlina. Mereka berdua mantan murid Pak saya. Gito. Tentunya sudah tidak asing lagi kan kita sahabat Indonesia. Luar biasa Bapak. Ya. Jadi waktu SMP ya mereka ya? Betul. Oke. Ada lagi Pak? Yang di Banyuwangi, yang sekarang namanya sudah terkenal di Banyuwangi, ada Yolanda Charlie, ada Nanda Sayang, ada Natasha Drupradi. Ya, Seperti itu ya? betul. Tuh, tentunya nama-nama tadi itu semakin menegaskan sahabat Indonesia bahwa beliau ini sudah banyak membantu anak-anak tersebut untuk mencapai karirnya. Seperti itu ya Pak? Betul. Luar biasa sekali. Lalu Pak, sekarang yang ingin kami tanyakan terkait dengan pengharapan. Nah, ini seru juga nih Pak, ya kan? Ya. Adakah pengharapan dari Pak Gito untuk kedepannya? Ada? Oke, sahabat OP Indonesia, saya punya dua harapan. Dua aja? Dua saja. Bener? Ya. Oke. Yang silakan. pertama, para penyanyi Banyuwangi, dimulai dari yang paling kecil tingkat SD, misalnya SMP, SMA, dewasa, itu harus punya greget untuk bernyanyi ke tingkat lebih tinggi, bisa nasional, kalau perlu bisa internasional. Itu harapan Pak Gito ya. Jadi bisa ada lebih banyak lagi penyanyi asal Banyuwangi yang bisa go internasional. Seperti itu ya Pak? Betul. Luar biasa sekali pengharapannya Pak. Ya. Luar biasa. Lalu Pak, yang kedua. Yang kedua, ini saya tujukan kepada teman-teman pelatih vokal Banyuwangi khususnya. Pelatih vokal ya. Pelatih vokal Banyuwangi. Pesan saya, mari kita sedikit berkorban untuk murid-murid kita. Sebentar nih. Oh, iya. Berkorban bagaimana maksudnya Pak? Berkorban di sini tidak harus dengan uang atau kekayaan atau yang sifatnya material, tapi berkorban di sini bisa waktu, tenaga dan pikiran. Oke. Bisa lebih spesifik lagi. Oke. Contohnya seperti apa itu? Mohon maaf sebelumnya. Oke. Saya punya pengalaman pribadi Oke. di tempat les saya. Ada seorang nyanyi saya yang sangat berbakat, Oke. ya, dalam bernyanyi. Sementara kondisi orang tuanya ekonominya di bawah standar atau kurang mampu. Seperti itu ya Pak? Iya. Sering kali gitu Pak? Ya, seringkali. Anak yang punya bakat vokal yang bagus tapi berasal dari keluarga yang Kurang mampu. itu sering ya Pak? Ya. Oke. Lalu pengharapan Bapak gimana itu? Untuk anak-anak seperti ini, yang saya lakukan, saya melakukan sama juga dengan yang lain, tapi dalam kondisi seperti ini, anak ini harus saya bantu sebisa saya. Contohnya anak ini ikut lomba menyanyi gitu ya. Kadang nggak ada duit ya? Nggak ada duit, ya sudahlah, kamu harus tetap ikut lomba nyanyi, nanti saya yang bayarin kamu. Itu contohnya. Terus sampai kostum yang digunakan apa, bagaimana ya, terus sepatunya pakai sepatu apa, karena jangan namanya lomba ya, kasih nilai kayak cuma vokal aja, vokal dinilai,
penampilan juga dinilai. Oh iya, seperti itu ya Pak, seringkali ya Pak ya. Betul, iya. Nggak cuma suaranya, tapi juga penampilan. Penampilan juga, kostum juga dinilai oleh juri. Iya, iya, iya. Iya. Makanya saya usahakan, saya bantu sebisanya sampai anak itu bisa tampil maksimal. Luar biasa Bapak. Ya, Jadi itu ya Pak, pengharapan kedua dari beliau ini, sahabat Indonesia, tentunya ditujukan buat para pelatih vokal untuk bisa berkorban lah untuk murid-muridnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. iya, karena beliau ini rupanya seringkali menemui Iya. anak-anak yang seperti itu dengan bakat luar biasa ya Pak, Iya, betul. tapi tidak ada modal begitu. Luar biasa Bapak, pengharapan yang sangat luar biasa dan mulia tentunya. Ya, terima kasih. Lalu Pak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada pesan dari Pak Dito yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita yang melihat video kita kali ini. Ada Pak? Oke, ada. Oke, sahabat Hobi Indonesia, saya punya 2 pesan. Oke, 2 pesan lagi 2 Pak? pesan lagi. Oke, 2 pesan lagi. Saya punya sahabat. banyak ya, 2 aja. Baik, silakan Pak, silakan. Oke, yang pertama, kita ini harus bernilai. Kita punya nilai. Oke. Ya, Hidup harus bernilai. hidup harus bernilai, betul. Baik, Jadi artinya kita harus punya manfaat untuk orang lain. luar maksudnya. biasa Bapak. Oke, Itu yang namanya bernilai. baik. Yang kedua, berbagi. Baik. Berbagi itu kita punya keinginan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan kita. Ya, peduli dengan orang yang membutuhkan kita. Kalau bukan kita, kita siapa lagi? Itu artinya berbagi. Dan tentunya dengan berbagai macam cara ya Pak. Berbagai macam cara. Boleh. Dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Betul. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, mari kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan kita. Luar biasa Bapak. Ya, itu kira-kira. Betul Pak? Nggak ada lagi? Saya kira cukup ya. Cukup Terima ya? kasih. Kok kayaknya hostnya ini yang kekurangan. Baik, baik Pak Dito. Luar biasa Bapak. Luar biasa statement Bapak tadi. Oke. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada kami. Sehingga kami semua hari ini bisa mendapatkan pelajaran hidup yang luar biasa tentunya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Semoga kedepannya Bapak dan seluruh keluarga diberi kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih. Pesan dari Pak Sugito tadi seakan mengajak kita semua untuk mau melihat ke dalam diri kita masing-masing dan menyadari bahwa setiap kita pastinya memiliki potensi yang bisa dibagikan kepada sesama, entah itu tenaga, keterampilan, atau keahlian yang lain. Mari kita bagikan itu semua, dimulai dari lingkup yang terkecil lebih dahulu. Dan niscaya dengan komitmen dan hati yang tulus, nantinya akan membawa dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari kami, dan salam OB Indonesia.